Perkenalkan, nama saya Brian Adilan. Saya merupakan mahasiswa aktif program studi farmasi Universitas Samratulangi Manado angkatan 2018. Pada saat ini saya akan memberikan informasi mengenai efek samping obat dimulai dari pengertiannya sampai dengan cara pencegahan efek samping obat. Mari kita mulai. Efek samping obat adalah semua efek yang tidak diinginkan yang membahayakan atau merugikan pasien, atau adverse reactions, akibat dari penggunaan suatu obat. Menurut World Health Organization atau WHO mengatakan bahwa efek samping obat adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan, yang terjadi pada dosis biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan diagnosis atau terapi penyakit, atau juga untuk memodifikasi fungsi fisiologis. Faktor penyebab efek samping obat dapat berasal dari faktor pasien dan juga faktor obat. Pada faktor pasien meliputi umur, genetik, dan juga penyakit yang diderita oleh pasien. Pada pasien anak-anak, lebih khususnya pada bayi, sistem metabolismenya belum sempurna sehingga kemungkinan terjadinya efek samping obat itu lebih besar. Begitu juga dengan pasien geriatrik atau lansia, di mana sistem kekebalan tubuh sudah menurun. Pada pasien dengan penyakit tertentu seperti gangguan hati dan ginjal, penggunaan obat perlu diperhatikan karena dapat menimbulkan efek samping obat yang serius. Faktor obat, sifat dan potensi obat untuk menimbulkan efek samping seperti pemilihan obat, jangka waktu penggunaan obat, dan interaksi antar obat. Masing-masing obat memiliki mekanisme dan tempat kerja obat yang berbeda-beda, sehingga dapat menimbulkan efek samping obat yang berbeda-beda. Cara mengidentifikasi efek samping obat dengan menggunakan 5M. Yang pertama adalah memastikan bahwa obat yang diberikan, diterima, dan dikonsumsi oleh pasien sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Kemudian yang kedua yaitu memverifikasi onset atau awal terjadinya efek samping obat yang dicurigai setelah obat dikonsumsi dan didiskusikan apa saja yang dirasakan oleh pasien. Yang ketiga yaitu menentukan interval waktu antara awal pengobatan dengan onset kejadian yang dicurigai sebagai efek samping obat. Yang keempat yaitu mengevaluasi efek samping obat yang dicurigai setelah menghentikan pemakaian atau mengurangi dosis yang digunakan, dan kemudian selalu memantau keadaan dari pasien. Yang kelima yaitu menganalisa kemungkinan penyebab lainnya selain obat sehingga menimbulkan reaksi tersebut. Cara pencegahan efek samping obat yang pertama yaitu baca dosis dan baca aturan pakainya. Karena di setiap obat memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Maka dari itu sebelum kita mengkonsumsinya kita harus membaca dosis dan membaca aturan pakainya. Yang kedua yaitu lihat tanda peringatan, karena ada beberapa obat akan mengganggu kemampuan kita saat berkendara. Yang ketiga yaitu ketahuilah efek samping, di mana setiap obat memiliki potensi efek samping yang berbeda-beda. Yang keempat yaitu jangan sembarangan memberikan obat bebas kepada anak-anak. Yang kelima, bacalah kandungan isi dan tangan kadaluarsa obat. Yang keenam, beritahu dokter jika dalam kondisi-kondisi ini untuk menghindari efek samping obat seperti sedang hamil dan menyusui. Yang ketujuh yaitu mintalah ke dokter untuk pengobatan jangka panjang kita. Selanjutnya saya mengambil salah satu contoh efek samping obat yaitu obat amoxicillin, di mana penggunaan obat amoxicillin ini dapat menimbulkan efek samping ringan dan juga serius, di mana efek samping ringan meliputi rasa ingin mual dan muntah. Kedua yaitu sakit kepala atau pusing. Yang ketiga muncul ruam di kulit.
Yang keempat yaitu diare. Sedangkan untuk kasus efek samping yang serius yaitu nyeri pada sendi dan otot. Yeah.